Korban dugaan keracunan makanan usai menghadiri acara hajatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terus bertambah hingga mencapai 37 orang. Para korban mengalami mual, muntah, dan diare dan saat ini masih dirawat di Puskesmas Malunda. 24 orang dinyatakan membaik dan sudah dipulangkan usai menjalani perawatan di puskesmas tersebut. Sementara 11 korban lainnya masih menjalani perawatan di puskesmas dan 2 balita dirujuk ke RSUD Majene. Dinas Kesehatan Kabupaten Majene masih mendalami kasus ini dan sudah mengambil sampel dari makanan untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya keracunan massal. Dan untuk mengetahui penyebab keracunan makanan yang dialami 37 warga di Kabupaten Majene, saat ini kita sudah terhubung dengan penjabat Kepala Dinas Kabupaten Majene, Ibu Yuliana. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Ibu, seperti apa kronologi keracunan ini? Usai hajatan, informasinya ini hajatan apa dan bagaimana kondisi para korban saat ini? Terima kasih, Mbak. Pada kesempatan ini saya Yuliani menyampaikan terkait dengan kronologi kejadian pada saat terjadi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ada hajatan yang sedang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2025 di Kecamatan Malunda itu, khususnya di Kelurahan Salutahungan, di RW Salubiru, di mana 37 warga masyarakat yang diduga terdampak keracunan makanan yang penyebabnya sampai saat ini kita masih dalam proses mencari, karena sampel sudah kita melakukan pengiriman, Mbak, ke Labkesda Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian diuji lab, karena diduga ini baru dugaan sementara, kemungkinan itu dari air. Karena ada beberapa warga yang memang mengikuti hajatan itu, terkait dengan konsumsi makanan yang dimakan itu, tidak semua warga yang datang ke hajatan itu mengalami hal serupa. Tapi bahkan ada juga makanan yang dikirimkan ke rumah warga hanya mengkonsumsi sup. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar karena dia hanya mengkonsumsi sup, berarti kemungkinan sumber airnya, Mbak. Seperti itu. Sejauh ini apa hasil uji laboratorium dari sampel yang sudah diambil, Bu? Untuk sementara belum ada hasil dari uji labnya karena kejadiannya tanggal 7, Mbak. Kemudian terdampaknya itu nanti dirasakan pada tanggal 8, 9, bahkan korban sudah dipulangkan 24 orang dari 37 orang, itu 23 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Tadi saya langsung berkunjung ke lapangan di tempat di mana mereka dirawat di UPTD Puskesmas Malunda. Itu tinggal 11 orang, 2 bayi balita yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dan sisanya yang 9 orang itu masih dirawat di perawatan nginap di UPTD Puskesmas Malunda. Jadi sampel sudah terkirim, namun masih berproses, Mbak. Jadi hasilnya itu bisa sampai 7 sampai 12 hari kerja. Seperti itu, Mbak. Bu Yuliana? Halo Ibu, masih mendengar kami? Iya, coba. Bisa, Mbak, Ibu ya? Yuliana? Iya, siap, Mbak. Baik.
Baik, Ibu Yuliana, kalau memang dugaan sementaranya ini bersumber dari air, dugaannya ini terkontaminasi bakteri apakah dan kenapa baru sekarang begitu, beberapa saat sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya warga yang menggunakan air tersebut apakah juga ada laporan mengenai efek atau dampak dari penggunaan air tersebut atau bagaimana Bu hasilnya? Ya, terkait kronologi kejadian, Mbak, eh, desa dan kelurahan Salutahungan itu, Mbak Putri, itu jauh lokasinya dari UPTD Puskesmas Marunda. Jadi medannya sangat sulit ditempuh, itu tidak bisa ditempuh dengan jarak kendaraan roda 4, tapi benar-benar hanya bisa ditempuh dengan jarak roda 2. Dan itu memakan waktu sampai 2-3 jam untuk tiba di lokasi. Dan pada saat terjadi tanggal 7 hajatan itu, mereka merasakan itu pada nanti besok harinya di jam 4 subuh, sehingga mereka masih mengatakan bahwa ini mungkin hanya gejala sakit perut biasa. Lama-lama kemudian mereka mual, muntah, akhirnya minta pertolongan untuk segera dibawa ke puskesmas terdekat. Seperti itu, Mbak Putri. Bu Yuliani, untuk korban yang masih dirawat ini apa keluhannya yang masih dialami? Tadi saya langsung terjun ke lapangan, Mbak. Yang dialami itu masih ada sedikit rasa mules, tapi pelan-pelan sudah mulai berkurang dan tinggal 9 orang, Mbak, yang dirawat. Dan insya Allah kalau sebentar malam sudah tidak ada yang dia rasakan, besok pagi mungkin sekitar jam 11 sudah bisa dipulangkan ke halaman mereka kembali, ke kampung halaman mereka kembali. Tinggal 9 orang, Mbak. Dan alhamdulillah tadi kami mewawancarai langsung kepada warga masyarakat yang terdampak itu ada 2 orang ibu hamil. Ada 2 ibu hamil yang benar-benar 2 hari sebelumnya itu merasakan kesakitan, mual, bahkan muntah dan pusing seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang luar biasa, tim Satgas kita gercep melakukan untuk itu, Mbak. Oke, baik. Kita doakan bersama ya Bu agar 11 korban ini bisa segera pulih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak Insya Ibu Allah, Mbak. Yuliani, penjabat Kepala Dinas Kabupaten Majene sudah bergabung bersama kami.